Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas final kami, yaitu metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rika Handayani SKM MKes. Jadi kami di sini beranggotakan 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Jadi saya sendiri Misnawati dengan NIM A1A2210088, yang kedua Reski Amalia dengan NIM A1A2210086, yang ketiga Nurlinda dengan NIM A1A2210087, yang keempat Sri Wahyuni dengan NIM A1A2210091. Jadi judul materi kami adalah analisis uji Wilcoxon. Jadi ini termasuk uji non parametrik. Yang pertama, apa sih statistik non parametrik itu? Jadi statistik non parametrik itu adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Jadi maksudnya di sini syarat-syarat tertentu itu berupa data berskala interval atau ratio, syarat pengambilan sampelnya itu secara random, distribusi normal, dan memiliki varian yang homogen serta syarat model regresi linier. Jadi uji non parametrik ini tidak memerlukan uji normalitas data. Oke, selanjutnya konsep dasar dalam statistik non parametrik. Jadi di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu objek pengamatan. Jadi objek pengamatan ini objek yang akan dianalisis karakteristiknya. Yang kedua itu ada data. Data ini adalah catatan atas kumpulan dari suatu fakta. Yang ketiga itu ada pengukuran. Jadi ini pengukuran adalah proses kuantifikasi atau pernyataan jumlah satuan dalam angka. Nah, selanjutnya itu ada populasi. Nah, populasi itu adalah keseluruhan data dari suatu objek pengamatan atau dari suatu penelitian. Selanjutnya itu sampel. Nah, sampel ini bagian dari populasi. Selanjutnya validitas. Nah, validitas itu apa? Jadi validitas itu konsep pengukuran yang akan diukur pada saat penelitian. Kemudian reliabilitas, yaitu konsistensi dari suatu pengukuran. Kemudian selanjutnya ada ranking. Ranking itu adalah urutan-urutan tertentu dari suatu sampel. Oke, selanjutnya adalah jenis data. Jadi data itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif itu data yang berbentuk kata. Nah, data kualitatif ini terbagi lagi atas dua, yaitu data kontinu dan data diskrit atau nominal. Jadi data diskrit ini adalah data yang hanya digolongkan dalam kategori seperti jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Kemudian data kontinu itu adalah data yang diperoleh dari hasil suatu pengukuran. Selanjutnya, nah data kontinu ini dibagi lagi atas tiga. Yang pertama itu data ordinal, data interval, dan data ratio. Nah, data ordinal itu adalah data yang berupa peringkat, sedangkan data interval itu adalah data yang didapatkan dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik di dalam skala itu sudah diketahui. Selanjutnya adalah data ratio, adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai absolut. Jadi artinya di sini jika ada data nil berarti data itu tidak memiliki data apapun. Jadi kita mengeliminasi saja. Jadi itu sama dengan nol. Jadi kita masuk di subjudul yaitu uji Wilcoxon. Jadi uji Wilcoxon ini pertama kali ditemukan oleh Wilcoxon pada tahun 1945. Jadi uji Wilcoxon ini termasuk uji non parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok berpasangan dengan cara melihat perbedaan dan besarnya perbedaan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Jadi uji Wilcoxon ini
merupakan uji alternatif dari uji variability test. Kenapa? Karena jika data penelitian tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi asumsi normalitas, maka data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dalam pengujian statistik parametrik, maka digunakanlah uji Wilcoxon sebagai alternatifnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, keuntungan uji Wilcoxon ada beberapa, yaitu hanya memerlukan sedikit asumsi, kemudian asumsi pengujian relatif lebih longgar, yang ketiga mudah dilakukan walaupun tidak ada perangkat lunak komputer, jadi bisa dilakukan secara manual ya teman-teman, dan tentu saja dengan bantuan atau memerlukan ilmu matematika dasar atau statistika dasar yang mendalam. Kemudian selanjutnya itu efisiensi yang lebih tinggi untuk jumlah sampel yang sedikit. Selanjutnya perhitungan manual Wilcoxon. Jadi ada beberapa langkah atau tahap yaitu menentukan sampel atau data. Jadi jumlah sampel yang ingin digunakan itu diteliti itu berapa, kemudian menentukan hipotesisnya, kemudian menentukan level signifikannya, pengujian hipotesis atau kriteria pengujian hipotesisnya itu seperti apa, dan kesimpulan. Jadi nanti akan dibahas di slide selanjutnya satu persatu. Menentukan hipotesis. Jadi ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis nol itu selalu ada kata tidak ada atau tidak terdapat atau pengaruh atau hubungan. Jadi kedua sampel yang berhubungan memiliki efek perlakuan yang sama. Selanjutnya hipotesis alternatif. Jadi hipotesis alternatif ini kebalikan dari hipotesis nol. Selalu ada kata ada atau terdapat hubungan atau terdapat pengaruh. Pengujian hipotesis atau kriteria pengujian hipotesis. Jadi H0 diterima jika T-hitung lebih dari atau sama dengan T-table, dan H0 ditolak jika T-hitung kurang dari T-table. Jadi T-table akan dijelaskan di next selanjutnya. Jadi selanjutnya itu harga kritis dalam tes Wilcoxon atau berdasarkan nilai signifikansinya. Jadi ini untuk menentukan T-table-nya yang menjadi perbandingan nantinya dengan T-hitung. Jadi N ini adalah jumlah sampel penelitian, kemudian 0,05, 0,02, 0,01 ini adalah taraf signifikansinya atau alfanya. Selanjutnya ini adalah tabel harga kritis. Jadi teman-teman bisa lihat ini tabel digunakan untuk uji set, yaitu jika sampel penelitian lebih dari 25. Ini adalah lanjutan dari tabel yang tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dan amati sendiri tabelnya. Selanjutnya kita akan masuk di contoh kasus uji manualnya. Jadi di sini seorang peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh pengetahuan ibu hamil dan transisi sebelum dan sesudah penyuluhan, di mana taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau alfa 0,05%. Jadi sampelnya yang digunakan adalah 15 orang secara random, di mana variabel pertama itu sebelum diberikan penyuluhan atau pretest dan setelah diberikan penyuluhan atau post-test. Ini adalah menentukan sampel. Jadi sampel yang digunakan itu adalah 15 atau 15.000 atau N sama dengan 15. Jadi setelah itu kita akan mengukur perbedaan pengetahuan. Nah teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel, pada sebelum atau variabel pretest itu didapatkan 85 pada sampel ibu yang pertama. Nah, kemudian pada setelah diberikan pengetahuan atau setelah diberikan penyuluhan itu didapatkan 87, dan begitu pun seterusnya sampai ke bawah.
Selanjutnya adalah menentukan hipotesis dan level of significance atau taraf kesalahan yang dipakai pada saat penelitian. Jadi hipotesis nol itu tidak terdapat atau ada perbedaan pengetahuan ibu hamil tentang gizi sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Kemudian hipotesis alternatifnya itu terdapat atau ada perbedaan pengetahuan ibu hamil tentang gizi sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Selanjutnya taraf signifikan yang dipakai adalah 5% atau alfa 0,05%. Jadi taraf significance itu adalah nilai yang menunjukkan peluangnya salah dalam menolak H0. Jadi taraf kesalahan atau alfa ini tergantung pada kondisi penelitian yang dianggap tidak memiliki ketelitian tinggi. Jadi tingkat kesalahan dalam hasil itu sedikit lebih longgar. Cara menghitung jenjang yaitu mengurutkan dari nilai terkecil ke yang terbesar dengan cara memutlakkan. Jadi maksudnya di sini tanpa memperhatikan tandanya. Jadi tanda negatif dan positifnya pada beda yang atau selisih yang sudah dihitung. Kemudian jumlah rankingnya itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan NN itu banyaknya ya teman-teman. Jadi kita langsung saja kita lihat dari yang terkecil itu 1. Jadi kita lihat 1 itu ada berapa. Jadi dia itu ada 3. Jadi positif 1 itu ranking 1, negatif 1 peringkat 2 atau ranking 2, positif 1 pada jumlah sampel pada sampel ke-10 itu, pada sampel ke-10 itu ranking 3. Jadi kita jumlahkan rankingnya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi semua ranking semua yang jumlahnya 1 itu kita isi jenjangnya pada jenjang itu 2 ya teman-teman. Jadi yang positif 1 2, negatif 1 2, dan pada sampel ke-10 itu positif 1 ditulis juga 2. Kemudian kita lanjut. Jadi tadi sudah sampai peringkat 3 ya teman-teman. Jadi kita cari peringkat 4. Nah peringkat 4 itu pada nilai setelah 1 itu dari yang terkecil itu ada 2. Nah 2 itu kita lihat berapa. 2 itu ada 1 2 3 4 5 ya teman-teman. Jadi kita urutkan. Jadi yang ke-5 itu kita urutkan. Tadi sudah sampai peringkat ke-3. Jadi kita urutkan ya 4 atau maksud saya kita jumlahkan 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi dengan banyaknya. Banyaknya tadi itu 5 kan teman-teman. Jadi jumlahnya itu 30 bagi 5 sama dengan 6. Jadi kita tulis di jenjangnya itu 6 semua ya teman-teman pada angka 2. Oke, selanjutnya tadi sudah sampai peringkat 8. Kita lihat lagi angka selanjutnya dari yang terkecil. Ada 3 ya. Kita lihat 3 itu ada berapa? 1 2 3 4. Oke, 4 ya teman-teman. Jadi tadi sudah sampai peringkat 8. Sekarang kita ambil peringkat 9. 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12. Jadi jumlahnya tadi itu yang dirankingkan itu ada 4. Jadi 43 dibagi 4 sama dengan 10,5. Jadi semua yang angka 3 itu kita tulis 10,5. Oke, selanjutnya peringkat ke-13 dan 14 karena sampelnya berjumlah 14 ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu 5 itu ada 2. Jadi 13 tambah 14 dibagi 2 sama dengan
Dengan 27 bagi 2 didapatkan hasilnya 13,5. Jadi kita tulis 13,5. Setelah kita mendapatkan jenjangnya, kita kategorikan T positif dengan T negatif. Nah, tadi dapatkan selisihnya itu kan kita dapatkan nilai yang positif. Jadi kita masukkan jenjangnya itu ke nilai positif. Dan begitupun pada positif yang lain. Sedangkan pada kita lihat pada sampel keempat itu didapatkan negatif. Jadi nilai jenjangnya itu 2, maka dia dikategorikan di negatif, di kolom negatif, dan begitupun seterusnya sampai ke bawah pada sampel ke-14. Maka kita dapatkan, kita hitung atau kita jumlahkan T hitung positifnya dan T hitung negatifnya. Nah, pada saat atau pada perhitungan uji Wilcoxon itu kita mengambil T hitung terkecil. Jadi kita dapatkan 18,5. Kan 18,5 itu lebih kecil dari 6,5 ya teman-teman, atau T positifnya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa T hitung atau T terkecil itu 18,5 kurang atau lebih kecil dari T table yang sudah didapatkan tadi itu 21. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pengetahuan ibu tentang gizi ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Ya teman-teman, kita masuk di rumusnya. Jika ini sampelnya lebih dari 25, maka rumusnya seperti ini. TS sama dengan T hitung. T hitung itu yang didapatkan ya tadi, kemudian N itu jumlah sampelnya. Jadi kita langsung saja masukkan Z sama dengan 18,5. Tadi sudah dapatkan 18,5 ya dari T hitungnya, T hitung terkecilnya. Kemudian dikali 15 kali 15 tambah 1 per 4 per akar 15 kali 15 tambah 1 kali 2 kali 15 tambah 1 per 24. Atau ini N itu sampel ya teman-teman. Jadi kita dapatkan 1,51. Jadi kriteria pengujiannya yaitu jika P atau probability atau probabilitasnya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sorry ya teman-teman, di sini maksudnya H0 diterima bukan H0 ditolak. Jika P kurang dari 0,5 maka H0-nya itu ditolak. Jadi kita dapat simpulkan tadi dapatkan 1,51. Nah, kita lihat dari uji kritis set, tabel set. Kita lihat selurusannya, maka didapatkan jadi nilai signifikansinya kita menggunakan 0,05 atau 5%, maka didapatkan probabilitasnya itu 0,606. Jadi itu kurang dari alfanya 0,05-nya, taruh signifikansinya, jadi nolnya ditolak. Jadi selanjutnya kita masuk di uji Wilcoxon SPSS. Jadi ini dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi contoh kasusnya itu peneliti ingin mengetahui atau seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan ibu tentang KB sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan di Puskesmas Ampang, Makassar. Jadi untuk kebutuhan datanya, peneliti melakukan penilaian sebelum atau pretest dan post-test atau setelah penyuluhan. Jadi variabel pertamanya itu pretest dan variabel kedua itu post-test. Jadi ini datanya ya, tabelnya. Jadi ini tabel setelah mengukur pengetahuan ibu. Jadi ini pretest sebelum diberikan penyuluhan dan post-test itu setelah diberikan penyuluhan. Nah, ini adalah data-datanya dengan jumlah sampelnya itu 22. Nah, taraf kesalahan yang digunakan itu 5% atau alfanya 0,05. Kemudian kriteria untuk menarik kesimpulan atau penarikan kesimpulan, jika nilai asymptotic significance tutelage-nya kurang dari 0,05 maka HA-nya diterima, dan jika nilai asymptotic significant tutelage
lebih dari 0,05 maka HA-nya ditolak. Jadi saya akan mempraktikkan langsung ya teman-teman caranya untuk uji SPSS. Maka yang pertama adalah buka program atau buka aplikasi SPSS teman-teman. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Jadi ada dua ya, variable view dan data view. Yang pertama itu kita klik variable view. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama dan kelengkapan untuk variabel dengan ketentuan seperti pada gambar. Jadi variabel pertama itu pre, jadi di name itu kita bisa singkat ya. Nanti pada label ini kita akan memperjelas. Oke, variabel pertama itu pre, kemudian tipenya itu numerik, widthnya itu 8. Karena ini bukan desimal, maka di situ desimalnya kita pilih 0. Nah, kemudian pada labelnya itu pretest atau bisa juga ya sebelum penyuluhan atau sebelum diberikan pengetahuan bisa. Dan kemudian values-nya itu non, ke kolomnya 8, line center. Kemudian variabel yang kedua yaitu post. Kemudian sama ya tadi numeric 8 0 post. Labelnya itu kita bisa post test atau setelah penyuluhan. Kemudian values non, missing non, kolomnya sama 8 dan lainnya itu center. Setelah itu klik data view, maka akan muncul pre dan post pada kolom, pada masing-masing kolom. Jadi pretest itu maksudnya sebelum dilakukan penyuluhan tentang KB dan post test itu setelah dilakukan penyuluhan tentang KB. Nah, setelah itu masukkan data pretestnya dan post testnya. Selanjutnya adalah kita klik menu analyze, kemudian pilih non parametric test karena ini merupakan bagian dari non parametric. Kemudian pilih legacy dialogs, kemudian to relationship points. Nah, akan muncul jendela seperti ini ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan memindahkan pretest dan post test pada kolom sebelah kiri ini ke test pairs dengan cara klik satu per satu, kemudian klik tanda panah, maka dia akan otomatis pindah ke sebelah atau test pairs. Kemudian setelah pindah semua, maka kita klik OK. Nah, akan muncul hasil output statistiknya. Jadi di sini ada dua ya teman-teman, output statistiknya yaitu pertama itu range, yang kedua itu test statistics. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada range. Nah, ini N ini adalah jumlah, kemudian mean range itu rata-rata peningkatan, kemudian sum of range itu jumlah peringkat yang positif. Nah, selanjutnya adalah negative range atau selisih negatif antara pengetahuan tentang KB, pretest dan post test itu adalah 0, baik itu pada jumlahnya, min rank-nya maupun sum of rank-nya itu nilainya 0. Jadi dapat disimpulkan ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke post test. Kemudian ada positive range atau selisih positif antara pengetahuan tentang KB, pretest dan post test. Nah, di sini didapatkan hasil N-nya itu jumlahnya itu 22, yang artinya ada 22 ibu yang mengalami peningkatan pretest pengetahuan pretest dan post test, dan min atau peningkatan rata-rata tersebut adalah sebesar atau didapatkan 11,50, sedangkan jumlah ranking yang positif atau sum of range-nya itu didapatkan hasil 253,00. Nah, selanjutnya itu TIES. Nah, TIES itu adalah kesamaan nilai pretest dan post test. Jadi nilai TIES pada tabel itu
itu didapatkan 0, sehingga artinya itu bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Selanjutnya kita lanjut di tabel kedua, yaitu tes statistik. Tabel ini merupakan suatu penarikan atau dasar penarikan suatu kesimpulan, ya teman-teman. Jadi di sini didapatkan hasil nilai asymptotic significance tutelatnya itu 0,000. Jadi sesuai dengan dasar penarikan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika nilai asymptotic significance tutelatnya itu kurang dari 0,05, maka HA itu diterima. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulan dari penelitian ini terdapat atau ada pengaruh pengetahuan tentang KB sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Baik teman-teman, itulah tadi hasil diskusi kami, yaitu kelompok 10 uji Wilcoxon yang termasuk dari bagian non-parametris. Nah, mohon maaf jika ada salah kata, karena kami hanyalah manusia biasa yang tahu dari kesalahan dan kehilapan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.